Baik, terima kasih sebelumnya. Beberapa hal yang kita praktekkan tadi dari segi mungkin saya bertugas sebagai satuan pengamanan. Dari teks yang saya baca barusan ya cukup membantu dan juga lebih mungkin membantu dari disabilitas yang akan melamar pekerjaan ke perusahaan kita. Terus banyak hal juga yang kan kita juga nggak tahu nih kapan dan siapa yang mau mendaftar ke perusahaan kita. Dengan adanya mungkin saya sebut modul ya, modul ini cukup membantu, mungkin bisa nanti diterapkan di satuan pengamanan dan HRD juga untuk penerimaan, dan juga nanti di departemen bisa SOP-nya disosialisasikan bahwa seperti ini loh cara kita mungkin berinteraksi dengan karyawan disabilitas. Menurut saya cukup membantu. Bapak, kalau dari saya mungkin memang ini pengalaman baru buat saya untuk berinteraksi langsung dengan para difabel. Walaupun kemarin saya juga sempat tapi hanya langsung lewat tulisan. Jadi kalau untuk berbicara memang kurang paham, dan mungkin untuk kedepannya dari pihak kami selaku HRD masing-masing departemen mungkin bisa belajar tentang bahasa isyarat, tentang bagaimana menanggapi atau memperlakukan mereka lah, agar mereka juga nyaman dalam bekerja. Kami juga tidak terlalu keberatan dalam dia bekerja, karena dalam proses kami memang untuk masing-masing nanti interaksinya sama karyawan satu sama yang lain kan, kayak khususnya garmen pasti ada interaksi antara karyawan satu dengan karyawan yang lain. Mungkin memang kami yang harus menjelaskan ke pimpinan terkait yang akan memegang dia. Jadi mungkin memang perlunya komunikasi yang awal, dari awal harus ada komunikasi. Terus kita juga harus mau belajar bagaimana cara memperlakukan mereka agar mereka juga itu tadi. Kalau panduan tadi cukup. Kalau untuk panduan sebenarnya saya belum baca begitu, belum memahaminya. Jadi mungkin saya juga belajar belum praktek pakai belum. Baru sebagian yang kita sampaikan, jadi mohon maaf. Itu aja. Oke, lanjut ke tadi kan nggak, kalau yang lain kan ada ciri-ciri detail ya, gitu ya. Kira-kira kalau tidak ada panduan seperti ini cukup kesulitan. Pengalaman tadi, kesannya tadi, kesan praktek tadi. Tadi ya cuma ditanya saya mau makan gitu. Terus lauknya artinya telur, sayur, sama ikan. Dia mintanya telur sama sayur. Terus saya antar tempat duduk, kalau udah selesai itu langsung ke belakang. Ada kesulitan komunikasi? Iya. Berarti memang perlu panduan yang detail. Iya. Oke, cukup Ibu. Produksi. Bagian produksi ya, kalau sudah terbiasa sudah nggak apa-apa, sudah biasanya itu akhirnya wataknya tahu seperti itu ya, saya biasa. Tiap harinya kan saya sudah tahu megang itu. Bagiannya memang karakternya orang tua itu beda. Memang ada yang enak, ada yang susah. Tapi itu sudah tanggung jawab saya, yang saya lakukan dengan senang hati lah. Mau menerima seperti itu, meskipun dia marah, saya marah, tapi saya tahan kok, berbaik hati, senyum ataupun apa saja, yang penting saya bisa mengambil hati dia. Ibu, saya kan sudah 2 tahun, hampir 2 tahun pegang anak disabilitas yang Sisu sama Tuli. Ya, saya rasa kalau interaksi sama masnya ini ya
juga nggak begitu kesulitan lah. Sama untuk pemahamannya sama dengan anak yang saya pegang gitu. Untuk Kalau cara yang dibutuhkan untuk yang lain-lain kira-kira apa? Panduan lebih detail atau saya kira sudah cukup kan, sudah paham kalau kita bicara lewat mulut dia kan paham. Jadi nggak perlu panduan orang lain, nggak perlu buku panduan, itu nggak perlu. Jadi kalau kurang paham mungkin kita yang sebagai orang normal, mungkin kalau saya banyak ngomongnya, kalau dia nggak paham paling saya tulis. Nanti kan dia bisa membaca, merasakan. Kalau sudah paham, paham. Nggak sulit sih. Ini kayaknya nopo loh padahal. Ini napa? Bagi saya untuk penjaga kamar mandi, saya selama ini tidak ada masalah karena untuk garmen 10 kita kan juga ada 16 di Faber. Jadi kita setiap hari pun sudah istilahnya belajar banyak baik yang tidak bisa mendengar, tidak bisa bicara maupun yang istilahnya kakinya yang kecil-kecil. Jadi kita berusaha satu hari kita deketin paling enggak 5 menit, jadi kita lama-lama tahu dan paham. Oke. Baik.